Oke, pada video kali ini saya akan eh, membahas terkait dengan proposal yang sementara saya garap dan harapan saya proposal tesis karya saya ini eh, bisa terrealisasi karena menurut saya ini adalah sebuah eh, mimpi dari saya pribadi sebagai tenaga kesehatan dan secara manusiawi di mana saya juga mempunyai eh, tanggung jawab dalam hal menekan tingkat kejadian penyakit menular yang terjadi di Indonesia, khususnya di Flores. Uh, Oke, kita ke slide berikutnya, yaitu uh, judul tesis saya itu adalah implementasi PDPL atau pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan penyakit menular pada KTSP di tingkat SMA di Flores, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Oleh saya sendiri, William Christian R. Pikuman. Oke, slide berikutnya adalah daftar isi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dengan dua pokok pembahasan, dimulai dari pendahuluan yang dimana pendahuluan ini saya bagi menjadi tiga, yaitu ada latar belakang masalah, ada tujuan penelitian dan rumusan penelitian. Nah, hal kedua yaitu kerangka konseptual dan inovasi PDPL, penyakit menular. Kita mulai dari latar belakang masalah. Nah, definisi penyakit menular adalah gangguan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Keberadaan mereka ada di dalam atau permukaan tubuh sehingga dapat menyebabkan infeksi, perpindahan agen infeksi atau parasit tersebut dari individu yang sakit ke individu yang sehat dinamakan penularan penyakit. Oleh karena itu, pemberian vaksin disebut vaksinasi. Vaksinasi merupakan metode paling efektif untuk mencegah penyakit menular. Nah, ada banyak penyakit menular, tapi pada penelitian saya kali ini saya akan membatasi dengan 3 penyakit menular, yaitu tuberkulosis, HIV, AIDS, dan COVID-19. Yang pertama adalah tuberkulosis. Secara global pada tahun 2016 terdapat 10,4 juta kasus insiden TBC yang setara dengan 120 kasus per 1000 penduduk. Badan Kesehatan Dunia mendefinisikan negara dengan beban tinggi atau high burden countries untuk TBC berdasarkan 3 indikator, yaitu TBC, TBC HIV, dan MDR TBC. Berdasarkan survei prevalensi tuberkulosis tahun 2013 hingga 2014, prevalensi TBC dengan konfirmasi bakteriologis di Indonesia sebesar 759 per 100.000 penduduk berumur 15 tahun ke atas, dan prevalensi TBC BTA positif sebesar 257 per 100.000 penduduk berumur 15 tahun ke atas. Nah, di sini jelas bahwa penyakit menular dari tahun ke tahun, bahkan untuk tuberkulosis sendiri itu dinyatakan Indonesia dari posisi ketiga peringkat dunia kejadian tuberkulosis bergeser naik ke atas peringkat kedua negara dengan tingkat kejadian tuberkulosis terbanyak setelah India. Hal ini membuktikan bahwa kita mesti bergerak cepat, kita mesti berimprovisasi dengan berbagai macam kebijakan, dengan berbagai macam peraturan-peraturan yang telah ada untuk menangani hal tersebut. Angka keberhasilan adalah jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan, yang angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Angka kesembuhan cenderung mempunyai gap dengan angka keberhasilan pengobatan, sehingga kontribusi pasien yang sembuh terhadap angka keberhasilan pengobatan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam upaya pengendalian penyakit,
Fenomena menurunnya angka kesembuhan ini perlu mendapat perhatian besar karena akan mempengaruhi penularan penyakit TBC. Jadi sudah jelas bahwa penyakit ini butuh perhatian besar. Jangankan tuberkulosis, HIV, kemudian penyakit-penyakit menular dan yang sementara kita hadapi sekarang yaitu COVID-19. Itu semua itu membutuhkan perhatian yang sangat besar, baik itu oleh pemerintah sendiri ataupun oleh masyarakat. Oke, yang kedua adalah HIV/AIDS, dan di sini HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS. Sedangkan AIDS adalah menurunnya daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit karena adanya infeksi HIV. Dan singkat di sini saya akan menjelaskan bahwa masih banyak orang di luar sana yang salah menafsirkan apa sih itu HIV, apa sih itu AIDS. Di sini saya akan memperjelas bahwa HIV itu adalah virus dan AIDS itu adalah kumpulan berbagai penyakit yang ada dalam suatu atau satu tubuh manusia. Nah, coba teman-teman bayangkan, misalnya flu, demam, batuk, dan lain sebagainya macam berkumpul hanya pada satu orang. Dan jelas bahwa ketika orang sudah mengidap HIV dan kemudian penyakit ini masuk, daya imunitas tubuh akan menurun dan akan berakhir dengan kematian. Secara global, berdasarkan data dari UNAIDS, terdapat 36,9 juta masyarakat berbagai negara hidup bersama HIV dan AIDS pada tahun 2017. Sedikit kita merefleks bahwa bayangkan jika anak, teman, orang tua itu berada di lingkungan tersebut. Orang HIV side bukan berarti kita menganggap bahwa orang HIV kita jijik terhadap mereka, bukan seperti itu. Tapi yang ingin kita tekankan di sini bahwa semakin kejadian ini tidak ditekan, semakin kejadian ini kita tidak tindaki cepat, baik itu dari pemerintah, baik dari kalangan stakeholder ataupun masyarakat itu sendiri, ini akan menjadi sebuah fenomena-fenomena gunung es. Semakin kesini, semakin turun, semakin jauh, semakin lama itu akan semakin menumpuk atau semakin membengkak kejadian tersebut. Selebihnya adalah orang dewasa sejumlah 35,1 juta yang penderita. Masih bersumber dari data tersebut, penderita HIV lebih banyak diderita oleh kaum wanita yakni sebanyak 18,2 juta penderita, sementara laki-laki sebanyak 16,9 juta penderita. Sayangnya 25% diantaranya sekitar 9,9 juta penderita tidak mengetahui bahwa mereka terserang HIV atau bahkan mengidap AIDS. Saya tidak bisa membayangkan jika hal ini terjadi. Kita tidak tahu bahwa kita sendiri AIDS dan kita melakukan hubungan dengan pasangan kita dan sudah itu akan berdampak besar untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk generasi yang akan datang. Penderita HIV terbanyak terdapat di kawasan Afrika Timur dan Selatan dengan angka mencapai 19,6 juta penderita. Selanjutnya di posisi kedua adalah kawasan Afrika Barat dan Tengah dengan angka 6,1 juta pengidap. Indonesia menjadi salah satu negara yang termasuk dalam kawasan Asia Pasifik. Kawasan ini menduduki peringkat ketiga sebagai wilayah dengan pengidap HIV terbanyak di seluruh dunia dengan total penderita sebanyak 5,29 juta jiwa. Indonesia yang menyumbang angka 620.000 dari total 5,29 juta jiwa di Asia Pasifik. 620.000 bukan angka yang sedikit. Dan ini menyadarkan kita bahwa kita perlu secepat-cepatnya, kita tidak bisa tidur terlalu lama dengan kejadian seperti ini. Bukan berarti pemerintah salah, bukan seperti itu. Tapi yang harus kita pikirkan bahwa semua baik itu dari pemerintahan, kalangan masyarakat, kalangan dari kalangan kesehatan dan sebagainya macam itu
kita punya tanggung jawab semua dalam hal tersebut. Bagaimana untuk bisa memberantas kejadian tersebut sehingga generasi yang akan datang, cucu kita, anak kita yang masih mempunyai perjalanan yang cukup panjang, itu bisa jauh dari penyakit tersebut. Oke, COVID-19 atau coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan. Percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan nafas. Nah, coba bayangkan bahwa bernafas saja kita sudah berbuat dosa ya, dalam tanda petik, bahwa kita sudah menebar virus ke orang lain, bahkan ke anak kita sendiri, ke istri kita, ke suami, pokoknya ke semua orang yang berada di sekitar kita. Nah, jumlah yang terpapar COVID-19 di Indonesia update 10 April 2020 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, yaitu orang dengan positif COVID-19 itu 3.512, yang sembuh 282 jiwa, dan yang meninggal 306 jiwa. Dan ini tersebar di 34 provinsi. Saya sampai saat ini masih membayangkan bahwa begitu ganasnya virus tersebut. Dalam jangka berapa bulan saja, kita sudah melihat total terpapar COVID-19 di dunia itu sebanyak 1.439.516 kasus. Yang meninggal 85.711. Ini suatu malapetaka yang besar yang terjadi. Kenapa saya sebut malapetaka? Iya, semua dilumpuhkan. Dari tiap aspek kehidupan kita dilumpuhkan. Aspek ekonomi, politik, kesehatan, dan lain sebagainya macam. Kita semua diserang oleh malapetaka yang membuat kita terpojok, dan saya yakin hal tersebut pasti banyak meninggalkan luka bagi mereka yang ditinggalkan oleh keluarganya, baik itu dalam hal penanganan kasus ataupun pergi untuk selama-lamanya. Pandemi COVID-19, total yang terpapar COVID-19 di dunia itu di urutan pertama yaitu Amerika dengan 355.030 kasus, yang meninggal sebanyak 12.740 orang. Urutan kedua Spanyol, ketiga Italia, Jerman, Cina, Malaysia. Indonesia menempati urutan ke-35 di dunia dengan total kasus 3.512 kasus dengan jumlah orang yang meninggal 306 orang.